Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Oke, semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum kita mulai pembelajaran, coba diperhatikan lagi sekitarnya. Jika masih ada sampah, tolong dibuang terlebih dahulu. Yang laki-laki pakaiannya yang masih keluar dimasukkan terlebih dahulu, biar rapi. Ingat, di atas meja hanya ada alat tulis dan juga buku pelajaran untuk materi hari ini. Selain itu, silakan dimasukkan ke dalam tas terlebih dahulu. Sudah siap belajar semuanya? Oke, baik. Agar pembelajaran kita dapat berjalan dengan lancar, silakan ketua kelas dipimpin doa terlebih dahulu. Baik, teman-teman, saya Bismillahirrahmanirrahim. Oke, terima kasih. Sebelum itu Ibu absen terlebih dahulu ya. Mesya, Salahuddin, Rima Nuraika. Izin kenapa? Oh iya, oke, berarti yang nggak hadir ada 3 orang ya. Ada Rima, Hilman, dan juga Arkan. Oke anak-anak, hari ini kita akan belajar munafik dan juga nifak. Coba nih, sebelum itu Ibu mau bertanya dulu, kira-kira pernahkah kalian melihat seorang yang antara perbuatannya dan perkataannya itu tidak sesuai? Pernah tidak? Nah, kira-kira apakah perilaku tersebut perilaku yang baik? Iya, oke, bagus jawabannya. Jadi perilaku tersebut itu adalah perilaku tercela atau kita bisa sebut dengan munafik dan juga nifak. Nah, hari ini kita akan belajar munafik dan nifak. Untuk Ibu pengen tahu dulu nih sejauh mana pemahaman kalian tentang munafik dan nifak sebelum kita ke pembahasan tentang materi tersebut. Coba di sini ada yang tahu apa itu pengertian munafik? Oke, berarti belum ada yang tahu ya. Gak apa-apa, nanti kita akan pelajari. Jadi hari ini kita belajar tentang munafik dan nifak. Kenapa kita mempelajari hal ini? Karena munafik dan nifak ini termasuk ke dalam akhlak tercela yang harus kita hindari dalam kehidupan sehari-hari. Dengan memahami materi ini nantinya kalian diharapkan bisa mengerti pengertian dari munafik dan nifak, dalil-dalilnya, terus juga macam-macamnya, ciri-cirinya, bahkan dampaknya terhadap kehidupan sehari-hari. Sehingga kalian bisa menjauhi sifat tersebut. Selain itu, hari ini kita akan memakai metode PCL atau Pair Card Learning yang dipadukan dengan flip bottle. Mengenai metodenya, nanti akan Ibu jelaskan setelah Ibu menjelaskan materi terlebih dahulu. Baik anak-anak, lanjut. Nah, di sini ada pengertian munafik dan juga nifak. Coba Ibu meminta tolong dibacakan oleh Faradiba. Kelihatan tidak? Maju aja nggak apa-apa sini. Kalau nggak kelihatan. Ayo didengarkan terlebih dahulu temennya. Munafik adalah orang yang menampakkan keimanan dan kebaikan di hadapan orang lain, tetapi dalam hatinya menyembunyikan kekafiran atau keburukan. Nifak secara bahasa berarti menampakkan sesuatu. Hairus, jangan ngobrol terlebih dahulu. Dalam istilah syariat adalah sikap berpura-pura beriman padahal tidak sesuai dengan isi hati atau perbuatannya. Oke, baik. Terima kasih Faradiba. Jadi anak-anak, munafik ini adalah orang yang terlihat baik di depan, terlihat beriman, bahkan perkataannya itu selalu bagus di depan orang lain, tapi kenyataannya itu tidak sesuai dengan yang ada di dalam hatinya atau di dalam perbuatan tersebut. Contohnya, seperti di sekolah, ada anak yang izin kepada gurunya sakit, tapi ternyata kenyataannya dia di rumah itu tidak sakit. Dia itu karena bangunnya kesiangan. Nah, itu salah satu contoh ciri munafik yang harus kita hindari dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan nifak ini adalah sifat kemunafikan yang dimiliki oleh seseorang. Contohnya seperti sombong, terus juga seperti hianat, ingkar janji, berbohong, dan lain-lain. Jadi secara singkatnya, munafik ini adalah orangnya atau pelakunya, sedangkan nifak ini adalah sifat atau perbuatan yang dilakukan. Oke, selanjutnya. Di sini ada dalil tentang munafik. Sebenarnya dalil tentang munafik ini banyak sekali dijelaskan di dalam Al-Quran. Salah satunya bahkan ada satu surat khusus yang menjelaskan tentang munafik. Ada yang tahu surat apa? Surat Al-Baqarah.
Surat apa, Bendang? Munafik, Bu. Iya, itu ada surat Al-Munafikun. Nah, iya. Nah, di surat Al-Munafikun itu membahas tentang kaum munafik. Tapi di sini Ibu tidak mengambil dari surat Al-Munafikun, Ibu mengambil dari surat Al-Baqarah ayat 8. Coba tolong dibacakan Solah. Al-Ladul. Oke, so. Artinya? Dan di antara manusia ada yang berkata, kami beriman kepada Allah dan hari kemudian, padahal sesungguhnya mereka itu bukanlah orang-orang yang beriman. Surat Al-Baqarah ya. Oke, terima kasih Solah. Jadi anak-anak, ada loh ternyata orang yang dia mengaku beriman kepada Allah dan dia mengaku beriman kepada hari akhir. Terus tapi dia itu sebenarnya tidak benar-benar beriman. Jadi contohnya dia mengaku beriman kepada Allah, dia mengaku dia beragama Islam, tapi dia tidak menjalankan kewajibannya sebagai umat Islam. Nah, itu contohnya. Selanjutnya. Nah, di sini ada ciri-ciri orang munafik. Coba Ibu mau dibacakan sama Nabila. Hadisnya hadis. Ayatul munafik. Salah. Ayatul munafik salasun idza hadza wa idza wa'ada akhfa wa idza Oke, artinya? Tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Jika bicara dia berdusta, jika berjanji dia ingkar, atau berjanji amanah dia berkhianat. Oke, baik, terima kasih Nabila. Jadi anak-anak, orang munafik itu memiliki 3 ciri. Yang pertama, idza hadatsa kadzaba. Apabila dia berbicara, dia berdusta. Jadi setiap perkataan yang keluar dari dirinya itu mengandung kebohongan atau kedustaan. Yang kedua ada wa iza wa'ada akhlafa, yang artinya jika dia berjanji dia ingkar. Jadi setiap dia berjanji nih kepada temannya, tapi dia selalu mengingkari janjinya tersebut. Dan yang terakhir ada wa iza tumina khona, apabila dia diberi amanah dia berkhianat. Amanah ini adalah sebuah titipan. Jadi ketika seseorang diberikan tanggung jawab, diberikan titipan, diberikan kepercayaan oleh orang lain, dia harus menjaga amanah tersebut dengan sebaik mungkin. Jika dia tidak menjaganya, maka dia termasuk ke dalam orang munafik. Selanjutnya ada macam-macam nifak, ada terbagi menjadi 2, ada nifak i'tiqadi dan juga amali. Kalau nifak i'tiqadi ini dia berpusat atau berfokus pada keimanan hati atau percayaan atau keimanan hati. Nah, kalau nifak amali ini dia berfokus kepada sifat kemunafikan atau dalam perbuatan sehari-hari. Oke, selanjutnya ada dampak negatif dalam kehidupan. Bisa kalian lihat, kalau orang melakukan sifat munafik nantinya dia akan menghilangkan kepercayaan dari orang lain, menurunkan kualitas iman dan akhlak, menimbulkan konflik dan perselisihan, merusak persatuan dan kerukunan masyarakat, dan dapat menyebabkan hati menjadi gelisah dan tidak tenang. Oke anak-anak, sampai di sini materinya. Kira-kira sudah mengerti belum? Oke, kita lanjut ke metode kita hari ini, yaitu metode PCL dan juga flip botol. Jadi nanti di sini Ibu sudah menyiapkan 2 botol dan juga kartu. Kartu itu berisi pertanyaan dan juga jawaban yang nanti harus kalian pasangkan. Nanti kalian akan Ibu bagi kelompok menjadi 2 kelompok besar, kelompok putra dan juga kelompok putri. Silakan kalian berbaris. Nah, nanti kalian memflip botol. Jika botolnya berdiri, maka kalian mendapatkan kesempatan untuk mencocokkan kartu tersebut. Nanti kalian bacakan di depan kelas, biar teman-temannya yang menjawab apakah kartu tersebut cocok atau tidak. Nah, Ibu akan memberi 2 kesempatan untuk memflip botolnya. Jika tidak bisa, maka dia akan ke belakang dan yang di belakang akan maju ke depan dan seterusnya seperti itu. Baik, mengerti? Oke, baik, silakan. 5 perempuan dan 5 laki-laki. Maju ke depan. Guys. Ayo udah. Ayo, Jaya, Solah, Lutfi, ayo Fairuz sama Ujaipidah. Ayo Sylvia, Meisya, Padia,
Putri sama Nabila. Nah, silakan kalian berbaris. Di sini laki-laki berbaris. Jadi laki-laki madep sini, perempuan madep sini. Oke. Bentar ya. Di sini ada 2 kartu, ada kartu warna biru dan juga pink yang harus kalian cocokkan. Sudah mengerti kan? Nah, yang paling banyak mendapatkan poin nanti dia akan mendapatkan hadiah dari ibu. Oke, baik. Kita mulai dari sekarang. Silakan Lutfi dan juga Putri. Flip botol. Iya. Iya. Ayo. 2 kali, sekali lagi. Oke, gantian temannya. Oke, Jaya. Coba silakan kamu mencocokkan. Taruh sebentar, sabar Nabila. Mencocokkan. Cocokin kayak ini tidak menjaga kepercayaan yang diberikan itu apa disebutnya? Oh, ke sana, Bu. Iya, cocokin antara kartu biru dan juga kartu pink. Kalian berbaris. Pak Edu sabar. Nah, Ibu. oke, coba dibacakan apa ininya? Surah Al-Munafikun, surah dalam Al-Quran yang membahas kaum munafik. Benar atau enggak? Betul, oke. 1 poin untuk kelompok laki-laki. Silakan lagi. Udah. Gantian. Coba. Ayo, Mesya. Pas waktu, Bu. Iya, kita kasih waktu. Sampai 10. 3. Ih, jangan gitu. 1. Ini Ya, apa ayo? 5, 4, 3. 2. 1. Yang mana udah ambil cepetan. ini ya. Ini aja deh Bu, aku ini. Apa ya? Oke, coba dibacakan benar atau tidak? Dusta, berkata tidak sesuai dengan kenyataan. Iya, benar apa enggak? Betul. Betul, oke. 1 poin untuk kelompok perempuan. Selanjutnya, penentuan yang terakhir. Silakan Solah cocokkan kartu. Dia tadi. 2, 3, 4, 5. Sabar. Coba dibacakan. Nifak dikodi, nifak yang berkaitan dengan keyakinan dalam hati. Benar atau tidak? Oke, berarti yang menang adalah kelompok kelompok laki-laki. Oke, ini hadiah untuk kelompok laki-laki. Oke, silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Oke, anak-anak, gimana kira-kira metode hari ini? Seru atau enggak? Seru. Oke. Sebelum Ibu tutup, Ibu mau mereview kembali materi yang sudah kita bahas. Tadi kita kira-kira sudah membahas apa aja nih? Sudah membahas mengenai pengertian munafik dan juga terus dalil mengenai munafik dan juga ciri-ciri munafik dan nifak. Coba laki-laki tadi ada berapa ciri-cirinya? Ada berapa? Nifak itikadi dan nifak amali, Bu. Ciri-ciri orang munafik. Ada apa saja? Ketika diberi amanah dimengkari, Oke, bagus jawabannya. Gitu. Yang terakhir ada 2 macam nifak. Yang perempuan ada yang tahu? Itikadi sama amali. Oke, baik. Berarti sejauh ini kalian sudah paham ya materi yang tadi dijelaskan. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Iya, coba Mesya kenapa? Kira-kira apa sih Bu hukuman dari Allah untuk orang-orang munafik?
Oh, oke, baik. Tadi kita sudah membahas mengenai dampak negatifnya ya di dalam kehidupan. Nah, Meisya bertanya, apa hukuman dari Allah untuk orang yang munafik? Nah, hukuman dari Allah ini dijelaskan di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 145 bahwa orang munafik ini akan ditempatkan di dalam api neraka yang paling bawah. Coba kita bisa bayangkan, kita yang lagi masak kecipratan minyak aja bisa kepanasan kan? Apalagi kalau ditempatkan di api neraka yang paling bawah. Nah, dari ayat tersebut menjadi pengingat buat kita untuk menghindari sifat munafik dan juga nifak. Sampai di sini, Ibu coba pengen tahu nih, sejauh mana pemahaman kalian mengenai materi yang sudah kita bahas. Coba, Nabila tadi, apa pengertian munafik dan juga nifak? Kalau munafik itu orang yang melakukan perbuatannya. Kalau nifak perbuatan sifatnya ketika kita melakukan Munafikan. kita menafikan itu. Oke, baik Nabila, terima kasih. Oke, terakhir, Ibu pengen dari kalian ada yang menyimpulkan. Tapi biar orang yang nggak itu aja, Ibu di sini ada spin. Kita akan menyepin nama. Yang namanya keluar, dia harus menyimpulkan materi dari awal sampai akhir. 2, 3. Kita lihat. Oke, baik, coba Putri. Oke, tenang. Oke, baik, coba Putri simpulkan tadi materi kita dari awal sampai akhir udah belajar apa aja? Munafik dan nifak. Nah, pengertian munafik. Berpura-pura terlihat baik. Oh iya, pura-pura terlihat baik, Bu. Iya, cirinya. Terus ciri-cirinya itu ada 3. Kalau misalnya berkata, dusta. Terus kalau misalnya berjanji, Ya, kalau misalnya dikasih amanah, dia hianat. Oke, bagus Putri. Kita kasih tepuk tangan untuk Putri. Oke, sebelum kita tutup materi hari ini, Ibu ada tugas. Silakan kalian mencari 5 dalil tentang munafik dan juga nifak di dalam Al-Quran. Silakan kalian tulis Arab dan juga artinya. Nanti dikumpulkan di minggu selanjutnya, di pertemuan selanjutnya. Mengerti? Oke. Silakan ketua kelas dipimpin doanya. Alhamdulillah. Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas partisipasi dan juga keaktifan kalian selama pembelajaran hari ini. Ibu tutup pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.